Jadi Pak Pur memang lebih terkenal, lebih paham pasal ya Pak? Iya, Jadi jadi rasanya kan? itu saja. Kan. Padahal udah dikasih disclaimer loh tadi sebelum. Selamat datang di podcast Bawaslu Jawa Timur. Hadir pada kesempatan kali ini Bapak lebih tua ya Pak? Purnomo Satrio Prigadito, Koordinator Divisi Hukum dan Data Informasi. Selamat siang Pak. Siang Mas Haji. Saya kok menangkap ada aroma-aroma tekanan. Ada tekanan khawatir kena pasal. Oh gitu ya. Kutukannya divisi hukum data dan informasi begitu itu Mas Haji. Menegangkan, khawatir kena UU ITE ini Pak. Oh gitu. Pak Pur ini adalah salah satu Kordif Hukum Humas dan Datin di Provinsi Jawa Timur. Pertanyaan pertama mungkin Pak, kenapa bisa tersesat di wilayah hukum Pak? Kalau misalkan kita buka-buka datanya Pak Pur ini kan dulu Di tracking gitu ya. Di tracking dulu. Kalah bin ini jadi. Di SMA-nya dulu katanya IPA. Kok bisa tersesat di wilayah hukum? Tersesat atau memang Menyesatkan diri. Menyesatkan diri di wilayah hukum. Saya kalau bahasanya tersesat itu. Jadi kalau SMA masuk IPA itu lebih ke tuntutan sosial Mas. Sosial. Jadi saya kan punya kutukan anak pertama, cucu pertama laki-laki. Dimana waktu itu stereotip di masyarakat IPA itu adalah jurusan yang favorit banget, jos lah, gitu kan. Jadi memang ada tekanan psikologis tersendiri untuk bisa masuk ke IPA gitu. Kalau dari awalnya malah sebenarnya pengen jadi guru Mas Haji. Wah, jadi guru. Jadi guru. Guru apa itu Pak? Guru agama atau Guru SD waktu itu. Karena kok rasanya saya menikmati perjalanan saya ketika SD, kok mereka guru-guru ini kok rasanya ngomong, kemudian kerjaannya relatif santai dan kawan-kawan tuh. Nah, sampai pada akhirnya di zaman saya itu ada film namanya El Elo Mas. El Elo. Nah, di film itu menceritakan bagaimana para pengacara itu bekerja. Nah, itu tahun berapa Pak? aduh, itu 80-an itu kayaknya. 80-an akhir itu. Film lama. Wih. Film lama. Banget. Jadi kalau ngeliat aja dari jenggot sama muka saya kan. Udah kelihatan dari namanya kan. Jadi waktu itu ada film LLO, itu menceritakan tentang pengacara dan jujur saja saya merasa terjebak. Karena saya melihat di film itu orang hukum itu kok hanya mengandalkan mulut. Jadi hanya argumentasi saja yang dia keluarkan gitu kan. Sampai pada akhirnya lulus SMA saya meneguhkan diri untuk saya harus masuk hukum. Saya masuk hukum itu kemudian saya terjebak karena ternyata hukum di Indonesia dengan hukum yang ada di film-film itu beda banget Mas Haji. Apa bedanya Pak? Beda banget. Kalau di sini kita harus ngafalin pasal Mas Haji. Oh. Kalau di sana itu ngafalin kasus. Jadi based on cases gitu kan. Kalau di film. Kalau di film yang kalau bahasanya itu sistem hukum di barat itu memang lebih menggunakan preseden, jurisprudence. Putusan pengadilan. Iya. Di situ. Tapi kalau di Indonesia gimana Pak? Pasal. Karena kita yang dipakai adalah aturan tertulis, jadi undang-undang itu pasal berapa, ayat berapa, angka berapa, huruf berapa itu yang kita harus hafalkan. Iya. Jadi Pak Pur memang lebih terkenal, lebih paham pasal ya Pak? Iya, jadi rasanya saja. Kan. Padahal udah dikasih disclaimer loh tadi sebelum. Jadi pasal berjalan. Iya. Pak Pur ini dikenal, sahabat-sahabat dikenal sebagai pasal berjalan karena banyak sekali pasal-pasal yang beliau hafal di luar kepala. Enggak juga jadi. Enggak juga ya Pak ya. Kalau kami orang hukum kebetulan bukan hafal pasal, tapi kami tahu harus mencari pasal di mana. Itu sebenarnya kelebihan kami karena referensi kami bisa jadi memang lebih banyak daripada referensi teman-teman yang bukan hukum. Jadi sebenarnya itu saja. Jadi sepanjang teman-teman yang bukan hukum itu sama-sama mau mengejar ketertinggalan membaca peraturan, maka bisa jadi dia sudah akan tahu posisinya ada di mana. Contoh misalnya kemarin ada teman dari Winsa tanya di grup, apakah ada pengaturan terkait dengan kampanye khusus di era pandemi?
Saya karena sudah tahu itu ada di PKPU 6 gitu kan, tinggal jawab aja itu ada di bab 6 PKPU 6 tahun 2020. Jadi sebenarnya itu bukan hafalan, tapi karena memang kita tahu harus nyarinya di mana itu gitu. saja. Jadi lebih punya naluri Ha-ha. atau pengetahuan yang lebih mudah untuk mencari pasal itu ya, Pak. Nah, dalam kondisi pandemi sekarang misalkan pilkada yang dilaksanakan begini nih Pak, di tengah pandemi otomatis kan wilayah kampanye kan di media sosial tuh. Nah, kita sekarang kan menjadi ada polemik di masyarakat misalkan tentang UU ITE. Iya. Itu gimana Pak menyikapinya tuh? Jadi memang kalau melihat hukum itu harus melihat hukum sebagai sebuah sistem. Jadi kalaupun kita bicara tentang pemilu di era pandemi, untuk kampanye di media sosial kita harus mampu menggabungkan antara pengaturan terkait dengan kampanyenya itu sendiri, pengaturan tentang pandeminya itu sendiri, sampai dengan pengaturan-pengaturan yang terkait dengan undang-undang ITE di situ. Jadi itu akan ada irisannya dan mana yang bisa dipakai dan mana yang enggak. Itu aja sih sebenarnya. Dan memang yang yang kami khawatirkan sesungguhnya teman-teman KPU tampaknya kesulitan untuk membedakan mana yang kampanye di media sosial dan mana yang iklan kampanye. Karena ketika dia masuk di media sosial itu sudah menjadi dua barang yang berbeda. Kampanye di media sosial itu adalah aktivitas dari tim kampanye melakukan pengenalan visi misi dan program pasangan calon di media sosial. Tapi kalau iklan kampanye itu adalah sponsor dari calon ya. Nah, iklan kampanye itu juga merupakan kampanye, tapi tidak semua kampanye itu adalah iklan kampanye. Itu titik bedanya, susah juga ya Pak membedakan. antara Itu yang menurut saya akan menjadi tricky ketika semua orang membaca peraturan KPU nomor 9 tahun 2020 terkait dengan COVID. Di situ susah juga memahami hukum ini antara iklan dan kampanye. Nah, kalau ini kan mau bentar lagi masuk ke tahap kampanye nih bulan ini. Nah, potensi untuk kemudian ini kan ujaran kebencian kan menjadi bahasa yang pasal karet ya Pak. Bisa ditarik sesuai dengan kepentingan. Kemungkinan ujaran kebencian di pilkada ini gimana menurut Pak Pur? Nah, kalau saya sih karena di Bawaslu Provinsi Jawa Timur sebenarnya sampai detik ini kalau melihat dari tingkat kontestasi, kemudian walaupun Jawa Timur itu majemuk dalam tanda petik, akan tetapi itu tidak menjadi satu konsen yang prioritas kalau terkait dengan ujaran kebencian. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi ujaran kebencian itu sebenarnya juga kita akan banyak minta tolong dari teman-teman kepolisian. Karena yang punya instrumennya, yang punya skillnya teman-teman di kepolisian dan Komnas HAM untuk menentukan apakah ini ujaran kebencian atau bukan. Dan kalau mengingat dua hal itu, memang yang jadi pertimbangan saya lebih ke informasi tidak benar terkait dengan penyelenggaraan pilkada, Mas. Karena misalkan di Amerika Serikat jauh sudah ini. Referensinya ke Amerika ini. Gimana Pak di Amerika Pak? Jadi memang kan kalau di Amerika pertarungan jelas antara Republik dengan Demokrat gitu kan. Dua partainya. Ya, dua partai besar yang dua. Jadi kalau misalkan coblosnya anggap saja hari Rabu tanggal 9 Desember gitu ya. Maka orang-orang Republik ngomong ke Demokratnya itu coblosannya hari Rabu tanggal 10 Desember. Tahu maksudnya? Iya. Biar apa? Biar salah informasi. Iya benar. Jadi orang datang ke TPS justru ketika TPS-nya sudah ditutup. Nah itu yang menurut saya justru akan lebih banyak muncul untuk konteks pilkada khususnya di Jawa Timur. Disinformasi, malinformasi dan misinformasi itu yang menurut saya akan jauh lebih mengkhawatirkan untuk konteks Jawa Timur ya. Tapi untuk konteks provinsi yang lain mungkin bisa jadi variabel ujaran kebencian menjadi salah satu variabel yang utama. Tapi kami ujaran kebencian itu relatif ada di prioritas yang ketiga setelah netralitas ASN dan informasi yang tidak benar itu. Pak Pur tadi nyebut tentang Amerika atau Pak Pur kan sering ke Australia. Baru sekali. Orang bilang kalau orang-orang ke luar negeri kan umrohnya ke Mekah. Pak Pur ini malah ke Australia. Yang membedakan antara sini pemilu atau pilkada sini dengan di luar itu apa sih Pak? It's very depends. Itu sangat tergantung ya. Contoh misalkan di Amerika Serikat, pemilihan umumnya itu sangat tergantung pada negara bagiannya masing-masing.
Jadi yang punya otoritas untuk mengelola pemilunya, apakah dia mau elektronik, apakah dia mau seperti apa, itu ada di negara bagian. Kalau kita kan centralized, ada di pusat, kemudian baru sampai level TPS pun mengikuti apapun kebijakan di pusat. Itu salah satu perbedaan yang cukup signifikan sih antara kita dan beberapa negara yang lain. Pilkada kali ini mungkin potensi kerawanan yang paling menurut Pak Pur yang harus diantisipasi oleh kita semua apa sih Pak? Kalau saya malah lebih khawatir terkait dengan partisipasi pemilih di situ, karena tanpa gini, pilpres, pileg ataupun pilkada itu kan punya derajat partisipasi masing-masing. Nah, pilkada ini derajat partisipasi paling rendah jika dibandingkan dengan pileg dan pilpres. Itu yang pertama. Yang kedua, derajat yang paling rendah itu pun kemudian harus direlasikan dengan kondisi pandemi seperti ini. Yang bisa jadi orang, kalau saya sudah tahu jenengan itu pendukungnya A misalkan, gue gak usah metu oma, gak usah TPS, timbangan kok kena COVID loh. Nah, di situ jadi saya justru lebih khawatir terkait dengan partisipasi pemilih dengan beberapa variabel tersebut, Mas Haji. Tapi kalau kita melihat di pendaftaran calon kemarin ya Pak, ada banyak sekali orang melaporkan misalkan menemui tentang pelanggaran protokol kesehatan. Ya. Itu bagian dari euforia atau memang digerakkan oleh orang tertentu untuk ikut dalam satu rombongan atau apa? Ini pertanyaan yang harus hati-hati teman-teman. Jadi saya belum sedikit udah kepleset gitu ya. Tapi kalau saya sih memang ada posisi yang husnuzon Mas Haji. Dalam artian bahwa ketika teman-teman pasangan calon ini diarak atau ditemani oleh rombongannya, konvoy ya rekan-rekan, itu memang bentuk aspirasi dari yang mendampingi selama tidak terbukti sebaliknya. Itu yang pertama. Yang kedua, memang ini kan pesta demokrasi ya. Dan yang ketiga, mau tidak mau masyarakat di seluruh Indonesia sudah jenuh ada di rumah. Jadi mereka melihat ini kesempatan sebagai let's get loud gitu kan. Jadi cari hiburan. Nah, gitu. Apalagi kan di beberapa daerah bahkan ada konser. Di beberapa daerah ada konser. Untungnya bukan Jawa Timur, alhamdulillah. Jadi saya langsung begitu lihat berita itu kemudian ada konser. Oh my god, bukan Jawa Timur kan. Oke. Jadi benar-benar ada konser yang memang acaranya deklarasi pasangan calon. Nah, itu saya cukup bersyukur dia bukan di Jawa Timur. Itu sih saya khususnya di situ. Akan tetapi yang kita harus antisipasi juga itu kan realitas, apakah dia mobilisir atau memang partisipasi ya Pak ya. Tapi yang juga harus dilihat adalah potensi adanya dugaan pelanggaran protokol seperti yang Mas Aci lihat. Nah, karena yang membuat saya cukup mengkhawatirkan adalah karena protokol itu sudah masuk di dalam administrasi pemilu. Dalam hal ini PKPU nomor 6 tahun 2020. Wah, pasal lagi itu, undang-undang lagi. Mudah sekali ya menyebutkan undang-undang ini ya. Ya kan pegangannya tiap hari. Jadi karena dia sudah masuk ke dalam sistem administrasi pemilu, saya khawatirnya itu menjadi bagian dari yang harus kita jaga bersama. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga membayangkan teman-teman pasangan calon bisa menunjukkan bahwa saya sebagai calon pemimpin kalian itu bisa mematuhi peraturan. Sehingga ketika saya terpilih nanti, yakinlah bahwa saya akan mematuhi peraturan. Itu potensi untuk di kampanye ada terulang lagi begitu gimana Pak Pur? Ini kan kampanye panjang ya Pak ya? 70 hari ya Pak kalau tidak salah ya Pak? Ya, sekitar segituan. Ini potensi untuk ada lagi keramaian begitu yang harus diantisipasi gimana Pak? Pasti akan ada. Karena sebelum pencalonan pun itu sudah ada. Contoh misalkan kegiatan setelah sholat di Sumeneb. Sholat tarawih waktu itu kan jadi sempat cukup ramai juga. Iya. Atau misalnya di beberapa daerah yang lain. Jadi kalau ditanyain kemungkinan itu pasti ada, walaupun tidak sebesar pada saat sebelumnya. Di situ. Publik kan jadi bertanya Pak, yang bertanggung jawab misalkan untuk menegakkan protokol kesehatan siapa nih? Nah, kemarin kami juga kan kebetulan kemarin jam 7 kami diskusi bareng dengan teman-teman dari kepolisian daerah, kemudian dari teman-teman dari KPU.
Yang kurang memang teman-teman dari gugus tugas. Karena yang punya otoritas untuk memutuskan ini barang terlarang ataupun barang tidak terlarang, itu kan sebenarnya teman-teman gugus tugas. Satgas ya? Satgasnya di situ. Jadi kami kalau patokan kami di pengawas pemilu adalah sepanjang tidak ada peraturan yang terkait dengan pemilu yang dilanggar, maka itu bukan otoritas kami. Itu sudah ada pihak lain yang punya otoritas lebih daripada kami. Tapi kalau itu barang sudah masuk ke pelanggaran peraturan KPU nomor 6, kemudian peraturan KPU nomor 4 tahun 2017 tentang kampanye misalkan, itu baru masuk ke otoritas kita. Ada satu pertanyaan lagi nih Pak. Yang Yakin cuma satu. Kayaknya melihat sebenarnya. Saya melihat tatapan matanya kayaknya penuh dengan pertanyaan nih Pak. Pasca pendaftaran itu kan tes kesehatan Pak. ya. Nah, Misalkan ada paslon yang tes kesehatannya terpapar COVID itu gimana konsekuensinya Pak? jangankan tes kesehatan, kan kemarin sudah ada 37 calon yang terpapar COVID. Iya, 37 ya Pak, Iya, secara nasional. secara nasional. Ya sudah lanjut, karena COVID itu tidak menjadi prasyarat dia untuk tidak menjadi calon. Itu nggak membahayakan ke pemilih Pak? Kan dia harus hadir ke pemilih, hadir untuk kampanye misalkan, itu gimana tuh? Ada klausul di peraturan KPU nomor 6 itu yang mensyaratkan mereka untuk mengkarantina diri selama 14 hari. Ada pasalnya juga ya? Ada pasalnya. Jadi misalkan begini, 37 calon yang terpapar COVID kemarin itu kemungkinan besar dia akan ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan itu belakangan jika dibandingkan dengan pasangan calon yang lain. Karena mereka punya kewajiban untuk mengkarantina 14 hari. Yang mana tahapan ini kan sedang beririsan juga dengan pemeriksaan berkas, tahapan perbaikan, pemeriksaan kesehatan. Jadi ada kemungkinan mereka memang akan ditetapkan sebagai pasangan calon tidak bersamaan dengan pasangan calon yang lain. Tapi tidak terkendala ya meskipun dia terpapar COVID ya Pak. Ya. Ini Pak Pur selain pasal juga kan seneng banget baca buku Pak. Karena itu obat tidur, Mas. Obat tidur. Obat tidur. Oh, daripada saya minum obat, mending saya baca buku kemudian tiduran. Kalau teman-teman malah jadikan bantal katanya. Jadi buku itu memang saya nggak tahu ya. Beberapa lama setelah membaca buku, kecuali bukunya memang nggak tuh pasti akan tertidur. Jadi itu obat tidur yang manjur kalau buat saya. Buku itu ya. Ya. Pak Pur juga dikenal ini Pak. Banyak orang yang bilang galak. Oh, ya, itu pengaruh hukum pasal gitu ya. Saya juga nggak tahu. Apa jangan-jangan pengaruh cetakan? Yang berat ini kan begini. Saya dicetak sudah hitam besar berbulu. Ini kan sudah paket lengkap deh kan. Jadi apa namanya? Kemudian kadang-kadang saya juga berharap sih sebenarnya bukan rasa takut, tapi sepanjang kita sama-sama di satu komando yang jelas, saya nggak punya masalah dengan itu gitu kan. Jadi saya juga bertanya-tanya, percayalah saya sudah mendengar isu itu sudah cukup lama bahwa saya menjadi orang yang paling takut itu. Padahal kalau kita rapat, misalnya kita lagi ngobrol begini kan dia ketawa gitu kan. Bahkan teman-teman juga yang lain tersenyum. Jadi sebentar, apa yang ditakutin? Atau jangan-jangan takut saya kawinin atau bagaimana? Jangan-jangan ketawa karena khawatir kena pasal. Oh gitu. Jadi ketawanya sendiri pun under pressure gitu ya. Ya Allah, Mas. Kalau kata teman-teman PNS itu ketawa karir. Oh, ketawa. Pura-pura ketawa. Iya. Jangan begitu. Bisa. Jadi itu sih yang saya khawatirkan memang. Tapi alhamdulillah saya sih cukup beruntung, walaupun saya dianggap cukup menakutkan, tapi teman-teman kabupaten kota menurut saya menyenangkan sekali. Bahkan saya pada posisi yang didorong harus maju sedemikian rupa sehingga harus bisa menunjukkan kerja keras jika dibandingkan dengan kabupaten kota. Jadi motivasi tersendiri ya Pak? Iya, di situ. Apalagi di provinsi ya Pak? Apalagi di provinsi. Jangan sampai yang di provinsi malah digurui oleh kabupaten kota. 38 kabupaten kota, Mas Haji. Ya Allah, provinsi dengan kabupaten kota terbanyak se-Indonesia. Jadi Jawa Timur ini bukan cuma komisioner yang gemuk, provinsinya juga gemuk gitu kan. Jadi wajar kalau kita gemuk gitu. Selain pasal, buku, ini pertanyaan terakhir nih Pak. Iya. Pasti status. Iya. Iya kan? Betah menyendiri Pak? Masih betah menyendiri atau ada keinginan untuk gimana? Kalau keinginan pasti nggak mungkin nggak ada, Mas. Kalau keinginan pasti ada. Cuma memang
saya masih belum diberikan kesempatan untuk menemukan yang tepat di situ sih. Karena kalau cuma sekedar memilih, insya Allah sudah ada beberapa pilihan, bukan jual mahal sih, tapi memang sudah ada beberapa pilihan. Cuma saya kan khawatirnya mereka memilih bukan karena saya, tapi karena title. Nah itu yang menurut saya juga harus jadi pertimbangan. Itu yang Harus pertama. tulus ya. Nah, yang pertama. Yang kedua kan saya bukan cuma cari pacar atau cari istri, saya cari ibunya anak-anak saya nanti. Nah itu menurut saya yang jauh lebih sulit daripada sekedar mencari pacar ataupun istri. Ini penting, ini catatan penting. Saya rencana mau tanya kapan nikah, khawatir kena pasal. Oh iya. Pasal tidak menyenangkan. Iya. Tidak hanya 3 BP, bisa SP nanti. Oh iya. Satrio Pringgodikdo. Jadi SP sendiri itu sudah bagian dari Satrio. nama saya gitu ya. Wah, keren. Terima kasih Pak Pur. Siap Mas Haji. Sudah meluangkan waktunya di tengah padatnya aktivitas. Iya, jadi jam 13.30 ini akan ada pembacaan putusan dari teman-teman Malang. Kemudian jam 14 kami juga akan ada rakor dengan teman-teman dari RI. Jadi saya cuma terima kasih sudah diberi kesempatan Matur suwun lah. Siap. Mohon maaf atas segala kesalahan, karena kesalahan hanya milik staf dan kebenaran milik Komisioner. Jeru. Terima kasih Pak Pur. Siap, sama-sama. Punten kalau banyak salah. Iya, nggak apa-apa.